يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول adalah Nabi sangat pemalu bagaikan gadis zaman dahulu ya Rasul. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasul. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasul. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Lallah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani. Menengok fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Kepada Allah banyak bersyukur di malam hari, banyak tafakur ya Rasul. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syan. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Sebagai contoh untuk umatnya agar bersabar saat susahnya ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim ya Rasul. Wadaraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah FS 3G, wabil khusus lil khusus guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Abah Ki Haji Rahmadin Afif. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, keberkahan,
dan kesabaran untuk membimbing kita bersama menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Raji Marja, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sahraji Marba Ali, Al-Mukarram Bapak HR Nanang Pramara, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ashari Ishaq, Al-Mukarram Al-Ustadz Suwandi, Al-Mukarram Bapak Al-Haj Ahmad Maulana S. Kom, Ketua DKM Al-Kautsar Yasin, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Taih Sulaiman Zuhdi SAG. Nama ini kayaknya saya ingat ini Pak, Ustadz Taih Sulaiman. Iya, Masya Allah. Kayaknya ini yang dulu lagi umroh, kopernya hilang. Iya, saya yang nyari ini dia. Kopernya hilang, ketinggalan di bandara. Masya Allah. Tapi ini beliau luar biasa. Orang kalau kopernya hilang di sana marah-marah Pak ya. Kebingungan, koper yang hilang koper besar Pak. Yang di dalamnya pakaian. Yang ditenteng sama dia, koper apa tuh? Koper kecil. Tapi yang isi yang banyak koper kecil. Dan koper kecilnya dimasukin ke bagasi. Hilang. Sampai di Mekah kagak ganti pakaian. Ya. Tapi luar biasanya kagak marah-marah. Luar biasanya kagak apa tuh? Kagak sumpah serapah. Dia adem aja. Ayem aja ini orangnya. Kagak marah-marah. Akhirnya kita cariin ke bandara, nemu Pak. Pas sampai di Madinah kita anterin, ya Allah senyum lebar banget itu, dikasih duit 3 juta. Alhamdulillah. Dan para guru, para kiai, para abuya yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktu saya sedikit dikasih sama Pak Sekjen, Guru Haji Ahmad, kagak boleh lama-lama. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara subuh gabungan. Ada tulisan apa nih? Memperingati Maulid Nabi, masih Maulid aja ya. Ya Allah, luar biasa orang Bekasi. Setiap bulan Maulid, setiap hari Maulid, setiap minggu Maulid. Cintanya luar biasa sama Nabi Muhammad. Kisahnya Pak, dulu ada namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenal Sayyidina Ali Pak? Kenalan di mana? Tua amat sampai kayak gini masih hidup. Ini Sayyidina Ali disebut sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu orang-orang yang disebut sahabat, dia yang ngelihat Nabi, ketemu sama Nabi, hidup sezaman sama Nabi, beriman sama Nabi, dan dia meninggal dunia dalam keadaan beriman sama Nabi. Ada Abu Jahal, hidup sezaman sama Nabi, ngelihat Nabi, ketemu sama Nabi, tapi matinya enggak beriman sama Nabi, bukan sahabat. Ada namanya orang hidup sezaman sama Nabi, tapi enggak ketemu sama Nabi, cuma dia beriman sama Nabi, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itu juga enggak disebut sahabat Nabi. Siapa? Malik Astar. Imam Malik Astar itu beliau hidup sezaman sama Nabi, tapi enggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW, cuma ketemu sama Sayyidina Ali. Maka yang hidup sezaman sama Nabi enggak ketemu sama Nabi disebutnya masuknya golongan tabi'in. Termasuk orang-orang yang hidup setelah Nabi meninggal dunia namanya tabi'in. Ini tabi'in nanya sama Sayyidina Ali, wahai sahabat Nabi Sayyidina Ali, kita ini kagak ketemu sama Nabi, enggak ngelihat Nabi, kagak pernah bersama Nabi, sholat enggak bareng sama Nabi, makan kagak bareng sama Nabi. Tolong dong ceritain kita tentang Nabi Muhammad. Itu Sayyidina Ali disuruh ceritain beliau. Kata Sayyidina Ali enggak langsung jawab dia, tapi langsung nanya lagi. Apa pertanyaan Sayyidina Ali? Wahai tabi'in, sekarang saya minta tolong sama engkau, tolong jelaskan dunia, jelaskan sama saya apa itu dunia dan seisinya. Itu tabi'in bingung Pak. Bagaimana Sayyidina Ali saya bisa jelasin dunia, padahal dunia ini luar biasa. Saya mau bingung mulai ceritain dunia dari mana. Lautnya yang begitu besar, gunung-gunung yang begitu tinggi menjulang, saya nggak bisa nyeritain, bingung saya mau nyeritain dari mana. Kata Sayyidina Ali,
ente disuruh nyeritain tentang dunia yang Allah katakan di dalam Al-Quran qalilun, dunia itu sedikit, dunia itu kecil, bingung buat ceritain. Bagaimana saya yang kau suruh ceritain tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Allah, itu Allah katakan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW begitu mulia, begitu agung, begitu besar. Saya bingung ceritain Nabi Muhammad ini dari mana dulu. Sayyidina Ali disuruh ceritain Nabi, bingung. Sekarang saya disuruh ceritain Nabi di mari, lebih bingung. Saking luar biasanya keindahan Rasulullah, luar biasanya besarnya Rasulullah, bingung kita ceritain dari mana aja. Jangankan kita ceritain fisiknya Pak, kita ceritain beliau ngomong iya sama ngomong kagak, itu luar biasa. Iyanya Rasulullah cakep, laknya Rasulullah bagus. Rasulullah cuma ngomong iya, Rasulullah cuma ngomong enggak, itu paling luar biasa omongan Rasulullah. Pernah Pak kita ngomong iya dilakuin, ngomong enggak dilakuin. Iya kita kagak cakep, enggak kita pun enggak cakep. Maka di dalam salawat burdah tuh Pak, di salawat burdah dikatakan, tahu salawat burdah? Ini salawat burdah, kalau kita sebut salawat burdah pada kagak tahu. Cuma kalau kita selawatin pasti pada tahu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah, ini salawat burdah Pak, dikarang oleh Maulana Al-Imam Busairi radhiyallahu anhu wa ardah. Beliau meninggal dunia dan dimakamkan itu ada di Mesir, di Alexandria atau di kota Iskandaria. Sampingnya makamnya Al-Imam Busairi, Al-Imam Yaqut di sana, termasuk Imam Mursi di situ. Itu Imam Busairi lagi sakit, Imam Busairi lagi lumpuh. Badannya sakit lumpuh tapi tangan kanannya masih bisa bergerak. Dia gunain buat ngarang salawat, buat muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawatnya dia karang, dia tulis tuh salawatnya sampai dia tertidur. Pas tertidur Pak, ngimpi Rasulullah. Di dalam mimpinya dipakein burdah sama Rasulullah. Burdah bahasa kitanya sorban yang nempel di pundak, namanya burdah. Kalau sorban yang nempel di pala namanya imamah. Kalau sorban yang nempel di atas meja namanya telapak meja. Ya. Tapi ini burdah Bapak dipakein sama Rasulullah di pundaknya Imam Busairi. Ketika Imam Busairi terbangun seketika sehat, kagak sakit lagi, sembuh. Luar biasa, ditempelin sorban doang sama Rasulullah di dalam mimpi, sehat, sembuh, luar biasa. Bahkan kita udah sering dengar ceritanya Rasulullah beludah, ludahnya jadi obat. Itu ludahnya ditempelin doang pakai sorban, sembuh Imam Busairi. Itu beliau ngarang salawat-salawat, di dalam salawatnya yang pas sama pembahasan kita tadi tuh. Iyanya Rasulullah cakep, kagaknya Rasulullah cakep. Iya bahasa Arabnya na'am. Iya bahasa Arabnya apa Pak? Kalau kagak bahasa Arabnya la. Kalau bahasa Arabnya kagak apa Pak? Itu minimal bahasa Arab kita kudu tahu tuh, na'am sama la. Kalau umroh biar paham, na'am la aja dah. Iya, kudu dua itu wajib diketahuin. Iya. Itu Imam Busairi ketika bangun sehat dan beliau ngarang salawat. Isinya di tengah-tengah di bait 35 beliau mengatakan, Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami maulaya salli
abada ala habibika khairil Nabiyunal amiru, Nabi kita memerintahkan kebaikan. Nahi fala ahadu, Nabi ngajarin kita amal ma'ruf. Nahi juga anil munkar, ngelarang kita dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Fala ahadun, kagak ada orang satu pun, satu acan-acan kagak ada. Apa itu? Nabiyunal amiru, nahi fala ahadun abarrofi kaulila minhu wala na'ami, kagak ada orang sepaling-paling baik ngomong iya ngomong kagak, ngomong iyanya ngomong kagaknya itu luar biasa. Ada hadis Pak diceritakan oleh Sayyidina Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqala, beliau mengatakan anna rajulan, ada satu orang sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu orang nanya sama Rasulullah. Apa pertanyaannya? Faqala ya Rasulullah, dia ngomong bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita idza sholaitul maktubah, apa pendapat engkau wahai Rasulullah kalau seandainya saya ngelakuin sholat, wasumtu Ramadan, dan saya juga puasa Ramadan, wa ahlaltul halal wa haramtul haram, saya ngelakuin yang wajib-wajib doang, saya ngelakuin yang halal-halal doang, wa haramtul haram, yang haram-haram saya tinggalin. Saya sholat yang wajib-wajib doang, qobliyah kagak, ba'diyah kagak, duha juga kagak, tahajud kagak, salat hajat juga kagak, salat tasbih juga kagak, salat witir juga kagak, salat taubat juga kagak, salat sunnah wudu juga kagak. Pernah Pak ngelaksanin salat sunnah wudu? Salat sunnah wudu ini itu luar biasa Pak. Ini Sayyidina Bilal aja belum meninggal dunia, kata Nabi, ya Bilal, kenapa? Apa rahasianya? Itu kaki engkau apa? Sendalnya ada di dalam surga. Aku mendengar sendal engkau ketupak-ketuplak di dalam surga. Apa itu rahasianya? Beliau ngomong, saya sering salat sunnah wudu. Caranya bagaimana? Caranya habis wudu itu langsung salat sunnah wudu, dengan syarat jangan ngomong dulu Pak. Selagi wudu kagak boleh ngomong. Kalau wudu ngomong, pahala wudunya hilang, salat sunnah wudunya udah kagak boleh lagi udah expired bahasa kitanya. Habis wudu jangan ngomong juga, langsung buru-buru sholat. Kalau ngomong expired, kagak bisa lagi. Sama kayak sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau kita udah duduk di masjid, kagak bisa sholat sunat tahiyatul masjid. Terus bagaimana kalau kita pengen sholat? Keluar lagi, baru masuk. Iya, sholat sunatul masjid. Tapi ini sholat sunnah wudu, syaratnya nggak boleh ngomong. Saya cerita begini Pak, di jamaah umroh ada ibu-ibu, habis saya ceritain, pas pengen masuk raudhah, saya tanya, Bu Haji, di kamar masih ada orang? Diem aja. Bu Haji, di kamar masih ada orang? Diem aja. Temennya nyolek, Ustaz, dia belum salat sunnah wudu. Jadi itu Pak, dia wudunya di hotel, pengen sholatnya di Masjid Nabawi. Jadi sepanjang jalan dia diem aja, kagak ngomong-ngomong. Nah, itu biar mudah, habis wudu langsung sholat. Jangan di tempat yang lain. Kesian orang nanya, dia diem aja. Iya. Itu sholat sunnah wudu. Dia bilang, apa ya Rasulullah, saya cuma sholat, saya cuma puasa Ramadan, nggak puasa sunnah Senin Kamis, nggak puasa sunnah yang lain-lain. Saya ngelakuin yang halal-halal doang, dan yang haram-haram saya tinggalin. Udah begitu doang. Kagak saya tambah-tambah ya Rasulullah. A'adkhulul jannah. Dia nanya, ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cuma jawab. Apa hadisnya Rasulullah? Naam. Iya. Begitu doang itu isi hadisnya Rasulullah. Dari matan, dari perawi, dari terus yang meriwayatkan ke bawah, isi hadisnya cuma atu. Iya. Masuk kata Rasulullah. Iya. Kagak ada kalimat masuk, udah iya doang. Iya. Naam. Tuh hebatnya Rasulullah. Iyanya doang hebat. Imam Busairi dibikinin syair sama dia. Nabiyunal amirun
فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولاي صل إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah, dah cukup segitu aja karena udah kelihatan rada terang, guru kita masih banyak di belakang. Nanti kita bisa sambung tali silaturahmi lagi di acara FS 3G berikutnya. Ya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.